Dua, tiga, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ansori dengan NIM 312310659. Saya di sini bersama teman saya. Ya, saya sendiri Wasis Wiwisono dengan NIM 3123106661. Kami di sini diberi tugas kriptografi dengan program Skytel Chipper menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, apa itu Skytel Chipper? Skytel Chipper adalah salah satu bentuk kriptografi klasik yang digunakan sejak zaman Yunani kuno sekitar 400. Kata kata Scythe berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu tongkat atau batang silinder. Metode ini digunakan oleh pasukan militer Sparta untuk menyampaikan pesan rahasia. Cara kerja Scythe Chipper adalah dengan cara menulis pesan di sekeliling sebuah batang silinder tongkat dengan diameter tertentu. Diameter batang menentukan kunci, yaitu jumlah baris yang akan digunakan dalam proses enkripsi. Nah, di sini ada contoh kode enkripsinya. Eh, untuk kode enkripsinya itu, fungsi enkripsinya itu bisa menghapus spasi dari pesan dengan kode message titik replace. Terus enkripsi dilakukan dengan menyusun pesan dalam sebuah matriks berbentuk kolom dan kemudian membacanya secara vertikal. Selanjutnya ada yang deskripsi. Untuk yang deskripsi, menghitung panjang pesan dan menentukan jumlah kolom dengan membagi panjang pesan dan membagi panjang pesan dengan key dan membulatkan ke atas. Membangun matriks berdasarkan panjang pesan dan key, menyusun kembali pesan dengan membaca pesan secara vertikal dari matriks yang telah dibentuk untuk mendapatkan pesan. Nah, dan selanjutnya di sini ada flowchart ya, yang di layar itu. Yang dari awal itu ada tombol simbol ini apa namanya oval. Yaitu di situ ada mulai, itu artinya itu menandakan dia akan baru memulai atau starting. Yang bawahnya itu ada input pesan ya, dan K yaitu persegi panjang, yaitu buat simbolnya itu proses menunjukkan langkah kerja atau perhitungan-perhitungan dari si Shaper. Yang bawahnya ada hapus pesan dari pesan, hapus spasi dari pesan, yaitu buat menghapus pesan. Dan yang bawahnya ada set encrypti kosong. Selanjutnya ada set, ya di situ set i sama dengan 0. Dan di sini ada belah ketupat, simbol belah ketupat, apakah i lebih kurang dari k. Belah ketupat ini dia itu menandakan decision atau keputusan, atau menandakan percabangan logika, yang artinya itu ya atau tidak di situ. Nah, tuh langsung ada ya atau tidak di bawahnya, tampilkan enkripsi. Kalau tidak itu langsung selesai, kalau iya itu ada tahap-tahap selanjutnya, yaitu apakah i itu sama dengan panjang pesan, yang artinya di sini juga ada panah ya. Panah itu arrow flow line atau garis alur, yaitu menunjukkan untuk arah-arah urutan proses daripada si flowchart tersebut. Udah, mungkin langsung ke bawah. Sini ada flowchart deskripsi ya, yang sama, yaitu yang oval ini baru memulai atau starting. Yang kedua ini ada jari-jari genjang, yaitu input pesan dan key, input cipher dan key, yaitu untuk pengguna memasukkan teks dan juga untuk mengunci proses enkripsi.
Di bawahnya ada selanjutnya hitung panjang cipher, yaitu untuk menghapusnya. Selanjutnya ada hitung jumlah kolom dengan sel fungsi. Itu tuh buat membulatkan ke atas jumlah kolom berdasarkan panjangnya si cipher, jadi dibagi dua key-nya. Buat matrik kosong itu untuk ukuran key sama dengan kolom, yaitu X kolom, yaitu untuk membuat tabel untuk menempatkan huruf cipher. Dan di bawahnya ada sel index 0. Nah, di sini ada belah ketupat lagi yang di dalamnya ada isi metrik dengan huruf cipher, yaitu untuk huruf cipher teks ini dimasukkan satu persatu ke dalam metrik nantinya. Nah, itu masukkan huruf indeks ke indeks 1. Ya atau tidak dulu ya kalau ini. Kalau tidak kita bisa baca matriksnya per satu kolom. Selanjutnya ada yang baca metrik kolom per kolom itu ya udah ya. Dan gabungkan huruf ke pelan teks. Saya sesudah itu langsung aja tampilkan pelan teks agar bisa terhubung. Selesai. Mungkin itu aja flowchartnya. Baik, untuk sekarang yaitu contoh program Python-nya. Oke. Untuk kode program Python-nya itu seperti ini, import math. Setelah itu ada def cycle enkripsi, setelah itu ada def cycle deskripsi, dan ada indeksnya itu 0, setelah itu ada plain text-nya, dan setelah itu di return plain text. Dan ini ada contoh plain text-nya ya, atau contoh pesannya, yaitu belajar kriptografi dengan K3. Nah, ciphernya itu yang pertama menggunakan cycle enkripsi, yang kedua menggunakan plain cycle deskripsi. Langsung saja kita untuk mencoba menjalankannya. Nah, untuk yang ciphertext atau yang enkripsi itu yang sebelumnya pesannya itu belajar kriptografi berubah menjadi Bario AEJK PGF lar 3. Untuk yang plain text-nya itu atau yang cycle description-nya itu sebenarnya sama dengan pesan awalnya itu belajar kriptografi sama, namun di sini hanya tidak di spasi saja. Jadi sama, belajar kriptografi hanya tidak di spasi. Baik, terima kasih. Sekian tugas kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kita berdua ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.